melewati kuburan. Kuburan itu satu hari 3 kali manggil-manggil. Woi, aku di rumah gelap. Woi, aku di rumah duka cita yang paling menakutkan. Woi, aku ini rumah cacing dan bulan. Siapa yang meninggal gemuk badannya, ya, banyak dagingnya, itu ngenak-ngenakan cacing itu. Kalau tak ada amalnya, bagus awak meninggal kurus, tinggal tulang sama kulit. Begitu awak dalam kubur, cacing pun ada toleransinya. Udahlah, tak usah lagi kita makan wak. Apa lagi nak dimakan? Udah tak ada lagi dagingnya. Berasa wak yang meninggal nih, kurusnya jadi, ini pun mungkin kena cacingan juga nih, kata cacing. Jadi kepada kita Bapak Ibu sekalian, pemaaf ini obat penyakit batin. Ya, pemaaf ini obat penyakit batin. Kalau udah banyak penyakit batin, datanglah penyakit yang baik, termasuk penyakit gula. Siapa yang banyak kena sakit gula? Ibu-ibu. Gula itu manis. Dari mana kena awal ibu kena sakit gula? Dari korban janji manis suami. Dari situ awal. Ya, dari mahar aja udah korban. Orang pakai maya. Apa kata orang Jawa? Bagus sekali lah pengantinnya. Habis akad nikah ada mayang pengantinnya. Kenapa? Maharnya pakai mayang 30 mayang. Ini awak pakai geram 3 geram. 3 hari nikah udah geram aja bini menengok lagi dari situ udah kena awal. Itulah korban penyakit gula. Kalau lagi ibu kita kaum bapak ini penyakitnya biasanya asam urat. Asam urat itu penyebabnya dingin. Kalau dingin bapak menengok ibu di rumah naik asam urat. Di situ adalah awal penyakit ini. Penyakit batin. Nah, dalam Ramadan ya, masuk Idul Fitri, siapa suami yang dulu meminta maaf sama istri, ini suami yang bertauhid. Kenapa? Pemimpin ini banyak dosanya. Banyak istri yang ditokoi suami. Betul enggak ibu? Nah, yang jawab kuat tuh dia kan kena tiap hari. Betul katanya. Ya, berarti kena. Kenapa ibu ulang balik ditokoi suami? Karena ibu terlalu banyak bertanya, ceriwis. Makin banyak ibu bertanya, makin kena toko. Jadi kalau bagaimana supaya aku tak ditokoi suami Ustaz? Jangan banyak tanya. Itu aja resep. Ini dari mana bang? Sini. Bentar lagi atau jam lagi. Di mana bang? Sini. Padahal di sana. Karena dia takut bininya bilang sini. Kan kena toko. Yang paling bersyukur, yang tak pernah kena tokoi, istri yang dablek, istri yang tak mau tahu sama lakinya. Itu gak pernah kena toko. Dari mulai nikah mau kawin, mau balik, tak balik, tak usah. Tak pernah kena toko. Apalagi dapat istri yang bodoh. Ya, istri yang bodoh itu banyak manfaatnya. Hah? Iya, tanya Ustaz. Ini ahli kalau membahas istri yang bodoh. Kenapa? Bapak yang punya istri bodoh tadi kasih dia surat kosong, taruh materai 6.000, tekan dia itu. Karena dia bodoh. Baru bapak tinggal ketik, kuizinkan abang kawin lagi. Mau berapa kali bebas saja bang. Ketik aja, udah aman. Nah, jadi ya, mencari yang pintar-pintar ini pun bahaya juga ini. Tahu aja awak kemana, rupanya di badan awak udah dimasukkannya CCTV. Apakah hancur juga? Itulah kalau ada bini ya ahli ilmu teknologi. Di badan bapak, di celah-celah rambut udah dimasukkan CCTV. Kemana bapak tahu aja dia. Apa enggak makin kurus awak dibuat? Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang selalu mengingat mati ini, inilah orang yang paling bahagia nanti dia di akhirat. Dari awal nih, siapa yang udah pernah mau mengingat mati, insya Allah kuburannya menjadi Raudhatul Jannah. Kalau tak mau mengingat mati, tak mau mengingat kubur, insya Allah kuburan menjadi jurang-jurang neraka. Nah, kali ini
Nah, dengan cara ini sekarang ini ingat-ingat mati. Orang yang rajin mengingat mati, tandai tak banyak nanti dia makan. Makan apa? Iya katanya. Tapi dia sikit-sikit ya. Kenapa? Karena dia orang ingat mati, tak sedang makan. Rasulullah 3 kali berdoa, ya Allah panjangkan usia umatku sebagaimana usia Nabi Adam. Berapa usia Nabi Adam? 1000 tahun. 3 kali Rasul berdoa, Allah jawab, ya Rasul, umatmu usianya tak terlalu banyak, sebatas 60 ke 70. Siapa malam ini usianya 59,11 bulan 20 hari, tinggal 10 hari lagi. Aku bukan nakut-nakutin. Ya, ciri-ciri orang mau mati udah nampak aku malam ini. Dari duduknya. Ya, orang ketawa dia melamun. Orang lurus kepalanya bengkok macam ayam sakit dan terangkat lagi. Itu tak lama, paling 3 hari lagi. Yang paling gampang mati di mana duduk, gampang tertidur. Karena tidur itu dia mati. Jadi kalau makin mudah tidur, makin cepat mati. Nah, bagus ikut kami yang ustaz-ustaz ini. Payah kami tidur. Apalagi belum buka dasar, payah kan tidur ustaz. Ya, itu. Ustaz, siapa yang paling sedih kali ditinggalkan oleh Ramadan? Ustaz, kena hilang lahannya. Ceramah tak ada lagi, imam tarawih tak ada lagi, habis lahan. Ya, angkotnya pun tak malah banyak macam Ramadan. Ramadan bisa 5 kali. 1 tempat 1 juta, 5 tempat 5 juta. Malam ini tak berapa wallahu. Dia udah pasrah aja ini. Dia mau jangan bertawa. Nah, udah pasrah. Tapi kalau tak berubah juga, memang doa terkabul. Hanya nasib yang belum berubah. Itu adalah hal yang kita rasa. Kemudian Bapak Ibu, orang tua saya dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam halal bil halal ini, kenapa kita rajin mengingat mati? Ini termasuk nasihat. Nasihat. Orang yang rajin mengingat mati bisa dia membatasi diri. Olah dulu Bang Said Bandar ini malam ini, tak usah lah, tak besok pula mati, tak jadi. Aku tokoi lah dulu bini gue ini, tak mati pula, agak-agak naik pula sepadan gue ini, tak jadi bini tokoi. Jadi kalau rajin mengingat mati, ya, ibu rajin mengingat mati, tak akan lancip lagi mulut ibu bercakap. Iya, pasrah aja. Di mana bang? Sini ya bang, mau balik-balik, tidak usah. Tak ada lagi lancip. Kenapa? Karena ibu udah ingat mati aja. Nah, mati itu adalah mengikis kesombongan. Hidup pilih 2 kata yang bersahabat. Kata ini tak terlalu jauh, hanya bolak-balik. 1 merasa bisa, 2 bisa merasa. Mana ini dong? 1 merasa bisa, 2 bisa merasa. Mana bang? Ada lagunya. Bisakah kau merasa? Teng teng teng. Pernah kan? Maka orang yang bisa merasa, dialah yang biasa duluan meminta maaf. Suami sama istri, maafkan abang deh, cukup banyak kau bola. Dari mulai ini akan nikah sampai sekarang abang banyak menopoli kau. Dah selesai. Ibu duluan minta maaf pada suami. Ada yang duluan, berarti ibu lah istri surga itu. Kenapa? Istri yang udah ditokoi, rendah hati, dia pula minta maaf. Dan bagus itu. Istri bang saya, kakak belum minta maaf kan? Sama kan? Kalau kami ustaz, kami dulu. Kenapa dia? Karena istri kayak gini di rumah, apa kerja di rumah? Mengeluh dia sama Allah. Malam-malam sepi begini, terasa panjang dan sangat menyiksa diri. Rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Apalagi Ustaz Sampan berangkat ke Batam. Apa enggak ibu tuh? Ya, cuma ada itu. Ada sabar mah. Ayah petak palanya ganteng kali. Mama tak usah ragu. Ya, aku begitu kau aja orang rumah. Bilang sama istri, tak usah kau ragu aku di luar. Kenapa? Badanku di luar, hatiku adalah dalam dirimu.
Aku bilang gitu. Nek coyo. Ya aku bilang, yang besar badannya kau, aku beli sama kau, coba aku tengok. Nah, cuma yang ganteng aku, yang itu aja, supaya agak pede sedikit. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, siapalah Bapak dulu meminta maaf, pemimpin ini banyak dosa. Kalau ada presiden datang ke rakyat, maafkan saya selama saya memimpin. Kenapa negeri Indonesia ini terkenal negeri yang susah bertahan? Orang bertahan susah, ini susah bertahan di negeri Indonesia. Waktu zaman Soekarno masih cerita susah. Masuk zaman Soeharto masih cerita susah. Masuk lagi zaman Ibu Mega cerita susah. Masuk zaman Gus Dur 2 kali susah. Kenapa? Memikirkan Gus Dur lagi awal waktu itu. Masuk pula zaman Bapak SBY juga cerita susah. Sekarang presiden terlangsing di dunia. Apa rasa? Ada rasa? Dan susah? Jawabannya jangan salahkan presidennya. Kenapa? Kita sudah berjemaah menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7,5 miliar manusia yang hidup di bumi ini. 75% udah murni kafir. Bahkan dia mengaku Islam hanya lengket di KTP. Kalau sempat dia mati, KTP-nya hilang, bingung orang. Cuma cara menguburkannya. 20% beriman tapi tak taat. Kapan dia butuh sama Allah? Kurnat winti, bersyukur sunat kawin mati. Itu dia butuh sama Allah. Habis itu dia tidak butuh lagi sama Allah. 5% beriman dan taat. Inilah orang alim dan abid. Orangnya alim, ahli ibadah, payah pula mencari sekarang ini. Nah, kalau di antara duduk kita semua ini, kalau kita baca koran-koran Jumat, iklan Ustadz di koran, sejuk hati kita mendengar ya tulisan, membaca tulisan Ustadz. Kenapa? Karena dia suara hati. Sedangkan kita banyak sudah mati hati, bahkan sudah tak punya hati. Sibuk awak meminta hati sama orang tak punya hati. Dapat hati? Maka tak dapat. Maka apabila suami yang sudah mati hati merangkak ibu meminta hati, tak dapat lagi hati. Padahal suami dulu berjuang mendapatkan ibu, luas sekali doanya. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Bukan tak hebat doa itu? Ibu, adakah doanya? Ada doanya? Ada waktu belum jadi. Pas duduk di sajadah, calon istri berkata, diambil orang lah pula nantinya. Bagus dia aku berdoa. Doanya dirilis oleh Dian Piscesa. Ada nada panggilku. Nada panggilku ada tadi Bang Haji. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan, Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Kalau berjalan selamanya, insya Allah inilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah ibu dengar lagu sakinah? Sakinahku di sini, di dalam hatiku. Kan ada lagi itu. Ya itu bahasa Melayu itu. Baik, terima kasih sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jatah 45 menit. Kang Haji, sempat sejuk makanan, saya mau pulang nyantar ini. Aku minta mau geletar yang begini, makan ini. Paksa-paksa makan pegangan-pegangan. Tapi gak apa-apa, biarlah Ustadz tersiksa, yang penting jemaah bahagia. Penyelesaian akhir sebagai rumah. Baik, di dalam Al-A'raf, wa'mur bil 'urfi, yang kedua, rajin mengajak kebaikan. Siapa ibu stres menghadapi anak selama Ramadan, bahaya. Ada ini kejadian. Ini kejadian nyata. Anaknya adalah sempat SD, puasa. Begitu dia berpuasa, pas tengah 5, buka puasa lama. Panggilnya apa di sini? Mat atau paman? Medan. Kami di kampung Amat, Ustaz ya. Omat di kampung. Sini Medan panggilnya apa?
juga, oh berarti masih susah. Ya lah, kalau panggil mak susah. Panggilnya mama, papa itu kelas camat ke atas. Ada panggilan papi, mami itu kelas gubernur. Ada panggilan bunda, ada kementerian. Ada panggilannya abi, umi. Nah, itu ke Arab-Araban cocok. Siapa yang dipanggil umi boleh cocokkan dengan batang hidung. Kalau tinggi dia mancung silakan, nggak menghalangi. Tapi kalau pulang macam jambu ya udah mama aja, ngapain paksa-paksa kali. Udah sesuaikan dengan rezeki. Nah, kemudian anak nih sedang puasa ketika mak panas sekali mak, lemas sekali berasa udah bukalah ya mak. Mamanya bukan sadar anak SD ini belum butuh pahala, direpet di mamanya, lupa mamanya itu puasa. Kau baru puasa kayak gitu aja, mana ada puasa yang tak lemas? Nabi Muhammad aja pernah direndamnya kedua kakinya sehingga lemasnya dia berpuasa. Apalagi kau Nabi bukan Rasul bukan, udah masuk aja ke dalam batu, berendam kau situ. Kalau masih lemah juga kau balik kepada kau ke bawah, sedangkan kau katanya. Kalau anda lah mama macam begini, memang kucepatkan cakapnya. Karena kalau mama bercakap lambat itu bukan marah, dia nak lemas, mama bercakap dia lemas. Nah, padahal anak ini cenap-cenap dia puasa, pucat palsi muka, lemas dia belum butuh pahala. Pahalanya yang panen ayah dan mamanya. Maka berterima kasih sama anak. Begitu pas Idul Fitri, aku salah pula anakku. Minta izin ayah sayang. Sudah banyak kau membantu ayah. Apa yang membantu ayah adalah itu rahasia ayah. Ini nak uang THR-nya. Pegang, jangan kau jajan. Ya, kau pegang, jangan kau jajan. Sabar dulu. Sabar. Ada dalilnya. Yang kedua ini, kalau kau minta jajan, minta sama ayah. Ini kau simpan. Maka begitu uang THR anakku kumpulin, aku masukkan ke bank, ke rekening aku, tapi ku lingkari nama anakku. Ini tabungan dia. Jadi aku tahu dalam buku itu ada nama anakku tulis. Nah, jadi begitu nanti dia, karena kami ini masih belum kaya seperti Bang Haji ini, jadi ada prihatin. Suatu saat dia tak mau minta apa, udah ada tabungan dia. Awak nggak sedih lagi. Jelas kali kok, jangan diajarkan anak itu boros. Nah, begitu dia kita minta maaf, sedih kita. Apa ya yang ku tolong dia nak? Kau bantu ayah. Kalian antarkan ayah dan mama ke surga dengan puasa kalian yang tak ada dosa. Kan wajar, terima kasih. Ini udah anak puasa direpeti, baju hari raya 2 biji, padahal 29 hari dia berpuasa, wajar 29 pasang baju dia. Kenapa? Ibu diajak ke surga. Sekarang aku tanya, ibu mau masuk surga tidak? Mau kan? Udah. Berapa pasang sama baju raya? 3. Tambahkan pulang dari 26 pasang lagi. Begitulah bangga nyawa sama anak. Itu maksud saya. Sayangi dia. Aku kumarahi. Ya, nyonya kalau ada marah sama anak Ramadan, jaga. Jangan pikir istri Ustaz udah paten kan? Ada itu kayak lancip. Ada. Saya pulang awal. Tadi bandrek saya nggak bawa bandrek katanya. Ada yang gitu. Nah, tapi tidak aku. Ya kan? Oh. Nah, kemudian ya, jangan pernah berhenti mengajak keluarga berbuat baik. Apalagi anak ya yang udah bagus. Aku yang paling menyedihkan udah anaknya baik, orang tuanya pula tak baik. Udah tahu mamanya tak puasa, makan di depan anak sedang puasa. Jangan. Tolong. Kalaupun yang sudah berlalu lah. Anak kau tanya, mamaku gak puasa. Palang merah, hampir kau palang merah. Palang merah, makin bingung lagi anak. Tak puasa, palang merah. Tak puasa, palang merah. Ada apakah di palang merah? Kan bingung anak. Jadi bilang aja hai. Hai itu halangan.
Mak, ayah tak sholat, tak puasa. Iya, ayah kau tuh haid sepanjang masa. Udah gitu aja. Gak pening, jadi anak gak risau. Jadi kalau ada suami sehat tak sholat, suami sehat tak puasa, berarti haid sepanjang masa. Kalaupun ada pembalut, kasih sama dia, pakai bang. Ya, karena halangan. Nah, yang terakhir, wa'alid anil jahilin, jangan bertahan dengan kebodohan. Selama Ramadan udah hebat pintar nyawa. Awal Ramadan terawih pertama mau lekang pintu masjid itu. Padat orang. Orang Arab santai awal Ramadan. Ujung Ramadan bandi padatkan dia. Bahkan Rasulullah hampir tidak mau tidur malam. Jauh dia dari istrinya. Awak malam-malam terakhir Ramadan melendot saja, melendot. Kenapa? Karena Melayu belum jelas THR. Maka kalau belum jelas THR, ibu untuk Ramadan depan panjang umur ingat-ingat doa ini. Ya, sama suami banyak-banyak berdoa. Biar cepat dikabulkan Allah. Kandaskan mulut ibu waktu berdoa itu ke telinga suami. Nah, doanya sederhana aja. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Ya. Tidakkah kau ngerti betapa hatiku sedih? Apa kata suaminya? Jangan kau bimbang, janganlah sedih. THR ku simpan di laci. Kan udah aman terjawab. Jadi awal Ramadan tadarus semua kita lakukan, sekarang balik lagi bodoh. Kenapa? Quran tersimpan baik di masjid. Saat ini Quran di masjid, tiang-tiang masjid, pintu-pintu masjid bertanya sama kita, berkata, apa kata masjid dan tiang-tiang masjid serta Al-Quran? Kau pergi tanpa pesan, ku nanti kau tak datang. Kemana kau kini? Di mana kau kini? Aku sungguh rindu sekali. Ya, pakai bahasa Padang. Aduh. Itulah sedihnya. Nah, maka kadang-kadang awal sedih. Awal Ramadan paten, bahkan terawih pertama banyak pulang menangis. Kenapa? Kehilangan sulam. Itulah hebatnya dahsyatnya. Nah, jemaah dirahmati Allah SWT. Pada hari ini jangan bertahan dengan kebodohan. Orang yang bertahan dengan dendam itu termasuk kebodohan. Kenapa? Kesimpulan hidup pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, jual bandrek, jual bakso. Ya, maka bergaul ke sini. Nah, aku semalam duduk di tempat bakso, ya, Bang Anjar. Nah, kasih kakak tuh ini Ustaz makan buat anakku. Nah, semua dimakan. Mau bayar tak usah. Pulang dibawakan kakak tuh 3 bungkus lagi, ya, bawa pulang untuk keluarga. Aku menengok begitu makan bakso tadi, aku tengok rasanya. Bulat-bulat rasanya nih perasaan aku, ya, karena banyak dia makan dari aku bakso itu. Tapi alhamdulillah, kalaulah kita menghidupkan di dunia ini, Islam menghidupkan zakat, infak, sedekah, sebenarnya Islam tidak ada yang miskin. Coba ingat tahun 80-an, 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang 260 juta penduduk Indonesia. Hanya 200 juta umat Islam. Berinfak satu hari 1.000 rupiah, insya Allah Ustaz udah terkumpul 2 miliar satu hari. Ada miskin kita? Tak ada. Kenapa kita banyak miskin? Jawabannya, ya al-bakhlu la tadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang pelit tidak mendapatkan surga walaupun banyak ibadahnya. Bahasa mandirinya pelit, Jawa medit, kampung kedekut, Padang medangkit, Aceh ada bahlul. Ya, bakhil, tapi panggil dalam Melayu bahlul. Banjar pamalan, Cina siap-siap. Maka orang yang pelit ini paling bahaya.
Ciri-ciri orang dermawan, orang rendah hati, rajin bersedekah, yang banyak, yang bagus, yang besar, nampak di tempat bandar ini. Tengok tuh rotinya besar-besar. Entah siapa yang dapat tuh, wallahu a'lam. Besar-besar. Satu roti kita makan, banyakkan air, insya Allah kenyang sampai besok. Kenapa? Karena dia mengembang di dalam. Nah, kesimpulan, tumbuhkan sifat ubudiyah. Karena ubudiyah ini adalah menjalin kemesraan kepada Allah. Itulah obat stres. Kalau ibu ada yang stres, hati-hati curhat. Banyak ibu-ibu curhat. Hindari 3 manusia kalau curhat. 1 tukang kompor, 2 tukang bumbu, 3 tukang kipas. Ini hati-hati kalau curhat. Ya, kena pula sama tukang kompor. Apakah abang sekarang jangankan uang belanja, sayangnya sudah tak ada lagi. Yang menjawab tukang kompor, kau ya kau mau bertahan. Kalau aku tinggalkan bertahun, 2 kontainer lagi jantan belum dibongkar di Belawan. Dan kau terkilo-kilo sama dia. Makin hancur, balik makin stres. Nah, bagaimana obat stres Ustaz? Rajin sholat duha. Rakaat pertama pakai surat duha boleh, wasyamsi wa duhaha boleh. Dan bacaan surat duha. Rakaat kedua al-insyirah, terjawab di situ. Paling ujung, wa ila rabbika farghab. Tumpahkan segala harapan kepada Allah. Tak usah banyak berharap sama manusia. Sama laki, tak usah banyak berharap. Mau dia cakap alhamdulillah, tak mau dia cakap hati rasa. Tak usah banyak berharap, bahaya. Kalau laki awak dilarikan orang, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Bisa tukar. Ya, itu aja awak tengok. Poning. Ada waktu umur 80 tahun mau ditukarnya, tak mati nenek itu. Lama kali matinya. Poning. Itu juga tengok apa tak? Ya, ubahan aja datang. Nah, jadi kepada kita, wa ila rabbika farghab, tumpahkan segala harapan kepada Allah. Nah, sebelum kututup ini, ada kesimpulan yang cukup menarik. Jadi modal kita dunia akhirat. Salah satunya rizqahunna, maka rizqah khairin dunia wal akhirah. Ada 3 menjadi rezeki dunia akhirat. Yang pertama, ar-ridha bil qada'i, orang yang ridho dalam ketentuan Allah. Ya, walaupun susah hawa hari ini. Bapak tadi di DPT bini, ya. Kalau memang bini mulai merepet, jangan kena anak-anak yang udah berubah pun kena repet. Nah, itu aja. Memang inilah pilihan aku ya Allah. Memang awal-awal dulu ragunya pun ya Allah. Tapi memang udah begini, ya udahlah, daripada aku nanti tak kemana-mana lagi, ya udah aku pertahankan lah ini. Mudah-mudahan aku minta satu aja ya Allah. Kalau aku memiliki istri tukang merepet, insya Allah aku lepas azab kubur. Dan itu aja diminta oleh suami. Itu Bapak minta. Kenapa suami lepas azab kubur? Karena malaikat musyawarah dalam kubur. Udahlah, tak usah lagi siksa bapak ini. Udah tersiksa lagi di bantai bininya ini. Nah, itulah penyebab lepas azab kubur. Yang kedua, wasabru 'alal bala'i, sabar dalam cobaan. Hidup ini cobaan. Tanpa cobaan berarti bukan hidup. Orang mati masih ada cobaan. Kenapa orang mati cobaan? Meninggal jam 11 siang, dikuburkan jam 11 besok. Udah kena cobaan itu, tersiksa jenazah. Padahal jenazah disuruh menyelesaikan, disediakan dia 24 jam. Ditambah lagi habis sholat zuhur 26 jam mayat dalam penantian. Tiada kepastian. Apalah kata mayat itu? Mayat berkata dalam kalau seandainya mayat ini sekian lama aku menunggu, namun tak dikubur juga sedihnya. Lama dilamakan. Kenapa dilamakan? Jawabannya karena anaknya masih di Irian Jaya. Duh, berapa lama itu menunggu? Apalah kerja awak sama mayat 26 jam itu? Lu tengok aja, buka tutup aja ya. Buka tutup.
Datang uangnya buka, kenapa ini kejadiannya? Beginilah Wak, kita bukanya sebelah. Ya udahlah, sabarlah kau, tutup balik. Datang pamannya buka lagi, datang pakciknya buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Datang jemaah dari pengajian, pengusaha bandrek dan bakso dan pengusaha lainnya ramai datang, buka tutup 26 jam 1000 kali buka tutup. 3.000 tak geli buka mayat ini, buka tutup. Kena selendang pun geli itu bukanya tu. Kalau tak jadi sini lagi buka tutup. Kalau tak geli kok, itulah ditahankan mayat. Kalau kita renung-renungi, orang dulu memang susah, tapi begitu meninggal di sini tak terlalu lama langsung dikabarkan ke Siantar jam 11 malam berangkat. Pas malam Jumat hujan rintik-rintik, boncengan naik kereta segi 100, mau digas pakai mogok kereta ini sampai di tebing. Mulailah anak di belakang ini, wah agak lain baunya nih, wah iya memang dari tadi perasaan wah begitu. Makin ketakutan anak nih, dipegangnya pinggang waktu kuat. Nah, macam bunga kantil, wah iya ini rindang kali pohon yang kita lewati. Dan makin takut anak itu ditekannya pinggang uak ini latah pula. Disitulah terjatuh. Di saat jatuh itulah lewat kuntilanak ketawa menengok orang terjatuh. Itulah perjuangan orang dulu. Orang sekarang pun enak. Tuh kamera, shooting. HP ada, kamera terus meninggal ayahnya, kamera memandikan, menyolatkan sampai menguburkan. Begitu dalam kubur, di kamera lagi. Kalau perlu keluarkan sedikit tangan ayahnya, goyangkan sedikit aja. Seakan-akan ayah berkata, lambaian terakhir ku berikan, pertanda berpisah dua insan. Dah kirim Irian Jaya. Yang tak boleh terburu-buru orangnya, mayatnya orang mati suri. Mati suri itu 3 penyebab. 1, ketimpa pohon, tanah longsor, mati anyut. Anyut 5 menit dapat. Dan mayatnya sebulan tak buka dasar. Kerajinan, dimandikan lalu dikafani, disolatkan, dikuburkan. Begitu mau ditimbun, bangun mayatnya. Orang mulai gugup, nenek-nenek mundur teratur, cucunya mulai menjerit, dipijaknya pula selop nenek tadi putus sebelah, nenek pun tertarik terduduk pula di batu semisan yang runcing tadi, menyangkut pula lagi telepungnya. Dalam sibuk itu orang sudah mulai ketakutan, pada menjerit semua, berlarian semua. Pas tukang tadi kubur, nengok mayat kau bangun, jangan macam kau. Aku sedang pegang cangkul ni, itu cangkul ke wah kau, mati betul nanti kau. Akhirnya keluar orang semua lari, mayat pun keluar lari juga ikut pakai ihram. Kapas-kapas berserak di jalan. Perasaan awak tangan dia udah ditekuk awak. Padahal itu bukan uka-uka, mati suri. Nah, maka orang mati suri itu minimal 4 ke 5 jam tubuh. Dah, kurasa ini saja renungan kita. InsyaAllah Indonesia tidak lagi dikatakan negeri yang bodoh. Dalam Ramadan Hercules pun meninggal. Hercules meninggal. Yang udah tua suruh terbang 50 ke atas. Awak aja 50 ke atas, jalan pun udah payah. Mau luruskan belok ke kanan. Itu gitu dia. 50 ke atas. Itu udah terbang. Kenapa nggak jatuh? Begitu mau naik Hercules, apa kata Ustaz Samin? Sebenarnya mau naik Hercules itu ada Ustaz Sampan minta maaf awak. Kenapa? Karena dia lebih tua dari awak. Pesawat awak pun terbang ke Malaysia, Singapura. Mau ditembak bikin tentara Malaysia, apa kata Perdana Menteri? Jangan, itu pesawat Indonesia itu. Tak kau tembak pun jatuh sendiri itu. Begitulah sedihnya negeri ini. Demikian saja, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah lagi ada bertanya. Bau sop udah keluar. Aku tak sanggup aku jawabnya, udah oyongnya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya wal mursalin wa summa khususan ya Allah
لأرواح أبينا المرحوم سيد عثمان بن حسن الأتس اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bersama khususan dulu Ummina Syarifah binti Sayyid Zainal Abidin Al-Hasni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama khususan Biro Al-Marhumah Ukhtina Ayu Khairiyah Hadiatan Mumbikum Hadiatan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'amin, wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma anzil ar-rahmata wal maghfirah khususan ya Allah biruh almarhum Abina Sayyid Usman wa ummina Syarifah Masr wa ukhtina Ayu Khairiyah Penjahitan ya Allah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'akum nazulahum wa wasi'am adakhalahum wa dakhalahum jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashir alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna zalamna nafsana zulman katsiran kabira faghfir lana ya Allah maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Waghfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afafa wal ghina ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kita sampaikan kepada yang terhormati Bapak Haji Abdul Besar dan memberikan tausiah kepada kita. Semoga apa yang disampaikannya menjadi masukan untuk kita menghadapi hidup dan kehidupan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan doa tadi setelah pengajian saya pada malam hari ini dan kami yang melaksanakan pengajian ini, terutama keluarga besar Bapak Stefan Baik, karyawan karyawati dan juga kami yang melaksanakan ini, menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak yang telah berkenan hadir dalam pengajian yang diadakan setiap Rabu pertama bulan. Insya Allah Rabu pertama bulan September kita akan berjumpa lagi, dan saya dalam acara mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.